Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka, salam. Perkenalkan, nama saya Siti Khalifah dari Gugus Depan SD Negeri 1 Kedungrejo. Motivasi saya mengikuti KMD Siaga ini yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang dasar-dasar kepramukaan dan pengalaman yang nyata di bidang kepramukaan dengan tujuan agar dapat saya tularkan kepada peserta didik yang ada di lingkungan sekolah saya. Di video yang kemarin saya sudah membahas tentang fundamental gerakan kepramukaan, yaitu ada 9 fundamental kepramukaan. Yang pertama ada definisi dari istilah pramuka, pendidikan kepramukaan, dan gerakan pramuka. Itu yang kedua ada tujuan gerakan pramuka, yaitu meliputi karakter, keterampilan, dan kebangsaan. Yang ketiga ada kurikulum pendidikan kepramukaan yang berupa SKU, SKK, dan juga SPG. Dan yang keempat itu ada prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan. Yang kelima ada sistem among dan kiasan dasar. Yang keenam ada pengembangan karakter sesosif. Yang ketujuh ada keterampilan kepramukaan dan teknik kepramukaan. Yang kedelapan ada indikator ketercapaian tujuan, yaitu berupa happy, healthy, helpful, dan handicraft. Terus yang kesembilan ada tujuan akhir yang berupa hidup bahagia, mati bahagia. Nah, di video kali ini saya akan membahas salah satu, yaitu tentang prinsip dasar kepramukaan dan juga metode kepramukaan serta sistem among dan kiasan dasar. Yang pertama tentang prinsip dasar kepramukaan. Kemarin kita sudah belajar tentang prinsip dasar kepramukaan ya. Nah, gerakan pramuka berlandaskan prinsip-prinsip dasar apa saja ya? Sebagai berikut: ada iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada peduli terhadap bangsa dan tanah air, dan juga peduli terhadap dirinya sendiri. Terus ada taat kepada kode kehormatan pramuka. Nilai dan prinsip dasar kepramukaan sebagai norma hidup setiap anggota gerakan pramuka ditanamkan dan ditumbuh kembangkan kepada setiap peserta didik melalui proses penghayatan oleh dan untuk diri pribadi dengan bantuan tenaga pendidik, sehingga pengalamannya itu dapat dilakukan dengan inisiatif sendiri, penuh kesadaran, kemandirian, kepedulian, tanggung jawab, serta keterikatan moral baik sebagai pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anggota gerakan pramuka wajib menerima nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Terus pengalaman nilai dan prinsip dasar kepramukaan dilaksanakan dalam bentuk: 1. Mentaati perintah Tuhan Yang Maha Esa. Terus memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara, terus melestarikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat agar dapat menunjang dan memberikan kenyamanan dan kesejahteraan hidup masyarakat. Mengakui bahwa manusia tidak hidup sendiri, melainkan hidup bersama berdasarkan prinsip. Terus memahami potensi diri pribadi untuk dikembangkan dengan cerdas guna kepentingan masa depannya dalam hidup masyarakat, berbangsa, dan bernegara, juga bertanah air. Dan juga mengamalkan satya dan dharma pramuka. Tadi kita sudah membahas tentang prinsip dasar kepramukaan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang metode kepramukaan. Metode kepramukaan merupakan cara belajar interaktif, progresif melalui pengamalan kode kehormatan pramuka, belajar sambil melakukan, kegiatan berkelompok, bekerja sama dan berkompetisi, kegiatan yang menarik dan menantang, kegiatan di alam terbuka, kegiatan orang dewasa yang memberikan bimbingan, dorongan, dan dukungan, penghargaan berupa tanda kecakapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Metode kepramukaan merupakan prosedur dan cara untuk mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar kepramukaan. Setiap unsur dalam metode kepramukaan memiliki fungsi pendidikan spesifik yang secara bersama-sama dan keseluruhan saling memperkuat dan menunjang tercapainya tujuan pendidikan kepramukaan.
Metode kepramukaan adalah cara memberikan pendidikan watak kepada peserta didik melalui kegiatan kepramukaan yang menarik, menyenangkan, menantang, mengandung unsur pendidikan yang disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kegiatan peserta didik. Dalam menerapkan 8 metode kepramukaan tersebut digunakan sistem AMONG. Nah, ini yang kelima, yaitu sistem AMONG. Ing ngarsa sun tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Itu seperti semboyan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, siapa Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan. Nah, kita bahas ing ngarsa sun tulodo. Maksudnya di depan menjadi teladan. Nah, jadi kita itu di depan menjadi contoh untuk peserta didik kita gitu. Ing madya mangun karso, maksudnya di tengah membangun kemauan. Tutwuri handayani, maksudnya di belakang memberi dorongan. Kalau tadi di depan kita menjadi teladan, kalau di tengah kita membangun kemauan. Nah, di belakang kita memberi dorongan ke arah kemandirian yang lebih baik. Prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan merupakan bagian dari fundamental kepramukaan yang harus diketahui oleh pembina pramuka, sekaligus diimplementasikan dalam mendidik dan membina peserta didik sebagai generasi penerus sesuai dengan tujuan dari gerakan pramuka. Secara ringkas, agar mudah diingat, tujuan gerakan pramuka adalah menumbuhkan generasi yang memiliki 3, yaitu karakter, kecakapan, dan kebangsaan. Sekaligus untuk diketahui bahwa di dalam gerakan pramuka terdapat aturan yang sangat jelas, yaitu dalam AD atau ART pada pasal 28 tentang tenaga pendidik, yaitu tenaga pendidik dalam pendidikan kepramukaan terdiri atas pembina pramuka, pelatih pembina pramuka, pamong satuan karya pramuka, terus ada instruktur, pramuka penegak dan pandega dapat diangkat sebagai pembina muda dan instruktur muda di gugus depannya dengan ketentuan pembina muda atau instruktur muda pramuka siaga sekurang-kurangnya berusia 17 tahun. Pembina muda dan instruktur muda pramuka penggalang sekurang-kurangnya berusia 21 tahun. Tenaga pendidik harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat nasional dan ditetapkan oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Mungkin itu saja di tugas kedua calon KMD Siaga ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam.